Kebahagiaan. Kata yang sederhana, tapi sekaligus membingungkan. Semua orang mencarinya, mengejarnya, dan berusaha memilikinya. Tapi seringkali justru semakin dikejar, semakin sulit didapat. Mungkin karena kita selama ini memandang kebahagiaan seperti sebuah tujuan, seperti garis akhir dalam sebuah perlombaan. Padahal, kebahagiaan bukan sesuatu yang menunggu di depan sana, melainkan sesuatu yang bisa kita ciptakan sekarang, di sini, dalam momen ini. Tapi, bagaimana caranya? Pertanyaan ini seringkali dijawab dengan cara-cara yang klise. Berpikir positif, bersyukur, atau melakukan hal-hal yang kita sukai. Bukan berarti cara-cara itu salah. Tapi jika sesederhana itu, mengapa masih banyak orang yang merasa tidak bahagia? Jawabannya ada pada cara kita memahami kebahagiaan itu sendiri. Sebagian besar dari kita percaya bahwa kebahagiaan berasal dari luar diri kita. Kita berpikir bahwa jika kita mendapatkan sesuatu, uang, pasangan yang baik, pekerjaan impian, tubuh yang ideal, maka kita akan bahagia. Tapi, pernahkah kita bertanya mengapa begitu banyak orang yang sudah memiliki semua itu tetap merasa kosong? Ada aktor terkenal dengan kekayaan melimpah yang mengalami depresi. Ada orang yang punya pasangan sempurna tapi merasa kesepian. Ada orang yang sudah mencapai kesuksesan karir tapi tetap merasa hampa. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki sesuatu, melainkan tentang bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Salah satu kesalahan terbesar dalam mencari kebahagiaan adalah kita terlalu fokus pada kebahagiaan sebagai emosi yang menyenangkan. Kita ingin terus merasa bahagia, tanpa kesedihan, tanpa rasa sakit. Padahal, kebahagiaan bukan sekadar perasaan senang, melainkan kondisi batin yang lebih dalam. Kebahagiaan sejati bukanlah ketiadaan rasa sakit, melainkan kemampuan untuk menerima semua emosi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari hidup. Bayangkan seseorang yang hidup tanpa tantangan, tanpa kesulitan, tanpa kehilangan. Mungkin hidupnya tampak nyaman, tapi apakah benar-benar membahagiakan? Justru dalam momen-momen sulit, kita bisa menemukan makna. Kesedihan mengajarkan kita untuk menghargai kebahagiaan. Kegagalan mengajarkan kita untuk tumbuh. Kehilangan mengajarkan kita untuk mencintai dengan lebih tulus. Kebahagiaan juga bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, melainkan tentang bagaimana kita mengalami hidup. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tambahan kekayaan atau kesuksesan tidak akan meningkatkan kebahagiaan secara signifikan. Ini karena kebahagiaan lebih banyak berkaitan dengan cara kita memaknai hidup daripada dengan apa yang kita miliki. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana waktu terasa berbeda dalam situasi tertentu? Saat kita melakukan sesuatu yang kita nikmati, waktu terasa lebih cepat. Saat kita melakukan sesuatu yang membosankan, waktu terasa lambat. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan tentang berapa lama kita hidup atau berapa banyak yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita mengalami momen-momen dalam hidup kita. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan harus dicari di luar sana, padahal seringkali kebahagiaan justru bisa ditemukan dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Senyuman seseorang di jalan, hembusan angin di sore hari, suara hujan yang menenangkan, hal-hal sederhana yang, jika kita perhatikan dengan lebih dalam, bisa menghadirkan rasa damai. Satu hal yang sering diabaikan dalam pembahasan tentang kebahagiaan adalah hubungan dengan diri sendiri. Kita sering berusaha menyenangkan orang lain, memenuhi ekspektasi masyarakat, atau membandingkan diri dengan orang lain. Tapi apakah kita benar-benar mengenal diri sendiri? Apakah kita tahu apa yang benar-benar membuat kita bahagia? Bukan hanya apa yang diajarkan kepada kita sebagai kebahagiaan? Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun mengejar sesuatu yang mereka pikir akan membuat mereka bahagia, hanya untuk menyadari bahwa itu bukan yang mereka inginkan. Mereka berusaha keras mencapai standar tertentu, hanya untuk merasa kosong setelah mencapainya. Ini karena mereka menjalani hidup berdasarkan harapan orang lain, bukan berdasarkan apa yang benar-benar penting bagi mereka. Kebahagiaan bukan tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang menemukan makna dalam setiap pengalaman. Ada orang yang bekerja keras dalam pekerjaan yang tampak melelahkan bagi orang lain, tapi mereka melakukannya dengan penuh semangat karena mereka menemukan makna di dalamnya. Ada orang yang hidup dengan sederhana, tapi mereka merasakan kebahagiaan yang mendalam karena mereka menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Salah satu hal paling menenangkan dalam hidup adalah menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kita bisa merencanakan, berusaha, dan melakukan yang terbaik, tapi hasil akhirnya seringkali di luar kendali kita. Semakin kita berusaha mengendalikan segalanya,
semakin kita merasa tertekan. Sebaliknya, ketika kita belajar menerima bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian, kita bisa menemukan ketenangan dalam ketidaksempurnaan. Ada satu konsep menarik dalam psikologi yang disebut flow. Ini adalah kondisi di mana kita begitu tenggelam dalam suatu aktivitas sehingga kita melupakan waktu dan merasa sepenuhnya hadir dalam momen itu. Flow bisa terjadi saat kita menulis, melukis, bermain musik, berbicara dengan seseorang yang kita cintai, atau bahkan saat kita bekerja. Dalam kondisi ini, kita tidak berpikir tentang kebahagiaan, tapi justru itulah momen-momen di mana kita merasa paling hidup. Kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa kita kejar secara langsung, melainkan sesuatu yang muncul sebagai efek samping dari cara kita menjalani hidup. Ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh makna, ketika kita hadir dalam momen ini, ketika kita menerima hidup dengan segala naik turunnya, saat itulah kita benar-benar merasakan kebahagiaan. Jadi, bagaimana menciptakan kebahagiaan? Mungkin bukan dengan mengejarnya, tapi dengan berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan mulai hidup dengan lebih sadar. Tidak selalu mencari sesuatu yang lebih, tapi juga belajar untuk benar-benar mengalami apa yang sudah ada. Tidak menghindari kesedihan, tapi menerima bahwa kebahagiaan dan kesedihan adalah dua sisi dari koin yang sama. Kita tidak perlu menunggu sesuatu terjadi untuk merasa bahagia. Kebahagiaan bukan tentang masa depan, bukan tentang apa yang kita capai nanti. Kebahagiaan adalah tentang bagaimana kita hidup saat ini, di sini, dengan segala yang kita miliki dan segala yang kita rasakan.